Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Okay, I'm fine. Dan saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okay students, pada pertemuan kali ini we talk about personal pronouns, ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita belajar yang namanya personal pronoun, ya, di sini. Oke, jadi fokus kita adalah membahas tentang personal pronouns. Apa itu personal pronouns? Personal pronouns yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Benda hidup artinya makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Sebelum ke pembahasan personal pronouns, coba anak-anak perhatikan beberapa contoh personal pronouns yang berada di beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, Mr. David is very old. He is very old. Tuan David sangat tua. He is very old. Dia sangat tua. Jadi Mr. David digantikan dengan kata he. Yang kedua, Mrs. Beauty is sick. She is sick. Mrs. Beauty is sick. She is sick. Nyonya Budi, jadi ini Mrs. karena Mrs. maka nyonya perempuan, ya. Nyonya Budi sedang sakit. She is sick. Dia sedang sakit. Nyonya Budi digantikan dengan kata she. Yang ketiga, The pen is on the table. It is on the table. the pen is on the table. It is on the table. Pena tersebut berada di atas meja. Dia atau pena tersebut berada di atas meja. Jadi pena digantikan dengan kata it karena pena adalah benda mati. Selanjutnya yang keempat, Addie and Tina are students. They are students. Adi and Tina are students. They are students. Adi dan Tina adalah seorang murid. Adi dan Tina di sini digantikan dengan kata they. Mereka adalah seorang murid. Terakhir, The girls are at school. They are at school. the girls are at school. They are at school. Para gadis tersebut berada di sekolah. They are at school. Mereka berada di sekolah. Jadi para gadis karena di sini jumlahnya banyak, maka digantikan dengan kata they. Nah, pembahasan kali ini yang sudah saya terangkan di awal, personal pronoun yaitu kata ganti yang bisa menggantikan baik itu orang, benda mati, hewan, dan tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas ada I, you, he, she, they, it, we, ya. I itu saya, you kamu, he itu dia perempuan, she dia laki-laki, they mereka, it khusus untuk hewan ataupun benda mati, kemudian we adalah kita. Nah, di sini itu yang namanya pronoun. Jadi pronoun itu yang saya lingkari. Nah, ini adalah pronoun. Dan ini menggantikan baik orang ataupun benda mati atau hewan dan tumbuhan. Contoh pada kali ini, di sini I, kata gandanya I digantikan dengan I. You digantikan dengan you. Barry itu siapa? Barry itu adalah anak laki-laki. Maka anak laki-laki bisa digantikan dengan kata ganti he, dia laki-laki. Mita adalah anak perempuan, maka digantikan dengan she, dia laki-laki. Kemudian ada Barry and Mita, ada dua anak, baik itu laki-laki atau perempuan. Artinya kalau misalkan ada dua anak atau lebih, maka bisa digantikan menjadi they, mereka. A horse bisa digantikan dengan it. Kenapa it? Karena a horse di sini adalah kata benda mati atau benda mati, jadi digantikan dengan it. Misalkan di sini selain a horse adalah hewan, misalkan a lion, singa. Nah, karena singa adalah
salah satu dari jenis hewan, maka digantikan menjadi it. Contoh lagi misalkan a car, mobil. Nah, benda mati juga kan digantikan menjadi it. Kemudian ada Barry and I. Jika ada dua orang atau lebih, tapi dengan I, saya. Kalau di sini contohnya Barry and I, Barry dan saya digantikan menjadi we, kita, karena saya juga termasuk. Nah, ini adalah beberapa kata ganti yang menggantikan kata benda tersebut. Contoh pada kalimatnya misalkan, kalau yang pertama I am a student. Saya adalah seorang murid. I am 10 years old. I am 10 years old. Saya berumur 10 tahun. Mana kata gantinya? Kata gantinya di sini adalah I. Menggantikan I. Kemudian yang kedua, contohnya you are in the canteen. You are eating meatballs. Kamu berada di kantin. Kamu sedang makan bakso. Nah, kamu digantikan you. Kemudian yang ketiga, Barry is tall. Barry sangat tinggi. Barry di sini bisa digantikan dengan kata he. Jadi di kalimat kedua, Barry digantikan he. Barry is tall. He is also fat. Barry sangat tinggi. Dia juga gemuk. Dia ini siapa? Dia ini adalah si Barry. Kemudian selanjutnya, Mita is in front of the school. Mita berada di depan sekolah. Karena Mita adalah seorang anak perempuan, jadi di kalimat kedua Mita digantikan dengan pronoun. Pronoun apa? Yaitu she. She is waiting for a bus. Dia sedang menunggu bis. Saya ulangi lagi. Mita is in front of the school. She is waiting for a bus. Mita berada di depan sekolahan. Dia sedang menunggu bis. Jadi Mita digantikan dengan she. Kemudian selanjutnya ada Barry and Mita are classmates. Barry dan Mita adalah teman sekelas. Di kalimat kedua, Barry dan Mita digantikan dengan pronoun atau kata ganti they. Mereka, they are clever. Mereka adalah atau mereka sangat pintar. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, there is a house on the hill. Ada sebuah rumah di pegunungan atau di lembah atau di bukit. It is a white house. A house digantikan dengan kata ganti it. Nah, jadi tidak usah ditulis a house lagi, tinggal cukup menggantikan dengan kata it. There is a house on the hill. Ada sebuah rumah di perbukitan. It is a white house. Itu atau rumah tersebut berwarna putih. Kemudian yang terakhir, Barry and I. Barry and I. Barry dan saya are family. Barry dan saya adalah keluarga. Barry dan saya bisa digantikan dengan menggunakan kata ganti pronoun we, kita. We are happy. Kita sangat bahagia. Nah, di sini beberapa contoh penggunaan personal pronouns. Jadi, ketika kalian membuat beberapa kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, maka di kalimat yang kedua bisa menggantikan kata benda ataupun orang dengan sebutan personal pronouns, yaitu ada I, you, he, she, they, it, we. Tergantung mana yang digantikan. Kalau I, ya berarti menggantikan I. You berarti menggantikan you. He berarti menggantikan seorang anak laki-laki. She menggantikan anak seorang perempuan. They menggantikan
anak baik baik 2 ataupun lebih. Jadi bisa 2 atau lebih. Misalkan 3 anak boleh. Misalkan Barry, Mita, and Siska atau yang lainnya ya. Jadi menggantikan dengan kata they. Kemudian it menggantikan kata benda, baik itu hewan ataupun tumbuhan atau benda mati. Kemudian we menggantikan siapa? We menggantikan saya dan orang lain. Jadi kalau ada keterlibatan dengan saya, maka digantikan dengan we, baik itu 1 orang ataupun 2 orang ataupun lebih. Yang terpenting ada keterkaitannya dengan saya, digantikan dengan we. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan kalimat personal pronouns pada sebuah kalimat. Oke, selanjutnya pada pembahasan writing, coba kita bersama-sama membahas number 1. Di sini ada a cat. Cat maka digantikan dengan kata it. Kenapa? Karena a cat adalah seekor hewan ya. Yang kedua, binsar. Binsar ini kira-kira laki-laki atau perempuan? Binsar adalah seorang laki-laki, maka binsar digantikan menjadi i. Oke. Yang ketiga, ada a book. A book adalah sebuah buku, dan buku tersebut adalah kata benda mati, maka digantikan menjadi it. Nah, oke. Selanjutnya ada Mr. Ray. Mr. Ray di sini adalah Tuan Ray. Ray itu laki-laki atau perempuan? Karena di sini Mr. maka laki-laki, maka digantikan dengan kata he. Selanjutnya ada he and she. Dia laki-laki dan dia perempuan. 2 orang lebih, nggak ada keterkaitannya dengan saya, maka digantikan menjadi they. Terakhir, nomor 6 maksud saya, mother. Mother adalah seorang ibu. Ibu pastinya perempuan, maka ibu digantikan dengan kata she. Oke. Kemudian nomor 7, a tree. Tree di sini tumbuhan ya, jumlahnya 1, maka menjadi it. Kemudian selanjutnya ada Laura. Laura di sini anak perempuan ya, maka Laura menjadi she. Selanjutnya ada Fandi. Fandi di sini adalah anak laki-laki, maka dia digantikan menjadi he. You and I. You and I. Ada kata I, saya. Walaupun di sini jumlahnya 2, maka digantikan menjadi we. Kemudian selanjutnya ada radio. Radio adalah benda mati, jumlahnya 1 ya. Kalau jumlahnya 1 berarti digantikan it. Jelas yang terakhir a boy. Boy di sini anak laki-laki. Karena laki-laki maka digantikan menjadi he. Nah, oke students. Jadi di situ adalah beberapa contoh yang sudah kita bahas bersama, bagaimana caranya penggunaan personal pronouns pada sebuah kalimat. Selanjutnya nanti akan Ustadz kasih tugas ya. Akan Ustadz kasih tugas pada bagian yang G ini, oke? Nanti kalian bisa menulisnya di buku paket masing-masing atau nanti Ustadz share pada Google Classroom. Selanjutnya nanti kita bahas di Google Classroom, dan nanti ketika sudah selesai maka dikirim di Google Classroom. Oke, terima kasih pembahasan kita tentang personal pronouns. Semoga bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Sekian dari kami, The Last to Say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.